Assalamualaikum, hai semua. Kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku. Perkenalkan, aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Nah, ini kegiatan aku di rumah di pagi hari ya teman-teman. Pokoknya kalau kegiatan ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari kegiatan rumah ya kan, beraktivitas di rumah. Nah, jadi kegiatan aku itu juga seperti ibu-ibu rumah tangga pada umumnya ya teman-teman, ya pastinya bekerja di rumah gitu. Nah, ini akunya itu tadi udah nyalin nasi ya, sisaan dari semalam yang ada di Magicom ini. Karena Magicomnya ini mau aku bersihin kayak gini dan nanti lanjut mau masak lagi gitu kan. Nah, ini untuk Magicomnya, untuk bagian luar dan bagian dalam ini aku bersihin menggunakan lap di bagian luar dan juga menggunakan tisu. Terus lanjut juga ini itu di bagian dalamnya, bagian tutup, pokoknya bagian-bagian dalamnya itu aku menggunakan tisu juga ya teman-teman. Jadi tadi aku juga semprotin pakai cairan celing gitu supaya lebih lebih keseluruhan aja gitulah ya untuk ngebersihin si Magicomnya. Nah, untuk Magicom aku ini juga termaksud udah tua banget ya teman-teman. Ini itu sebelum ada Ralin udah aku beli untuk Magicomnya ini dan alhamdulillah masih tahan sampai sekarang. Pokoknya untuk barang-barang yang aku punya di rumah ini tuh rata-rata umurnya emang udah usianya tuh ya bisa dibilang udah tahunan gitu ya. Belum ada memang juga untuk ngupgrade ataupun ganti ke yang baru. Karena memang semua peralatan yang ada di rumah ini masih bagus, masih bisa digunakan. Jadi ya udah kenapa nggak digunakan aja dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini untuk posisi Magicomnya aku pindah taruh di dekat air minum biar jadi satu meja aja. Karena di tempat bekas Magicom yang ini itu samping kompor mau aku taruh pendatang baru di dapur aku, pendatang baru. Dan pendatang baru ini tuh aku nggak beli ya teman-teman, alhamdulillah dibuatin sama Pak suami, jadi nggak ada modal sama sekali, nol budget, modalnya cuman kasih makan, kasih minum aja Pak suami gitu kan waktu ngebuatinnya. Jadi ini tuh rak-rakan gitu dari kayu, sisa-sisa kayu gitu Pak suami buatin. Aku emang udah minta sih sebenarnya, minta dibuatin rak-rak tempat gula, teh dan lain sebagainya lah pokoknya yang bisa ditaruh gitu kan, dan alhamdulillah itu tuh udah jadi dibuatin Pak suami. Ya udah di sini aku mau naruh aja dulu untuk si raknya, mau nata maksudnya ya, mau ditata gitu. Tapi sebelumnya ini aku tuh mau bersih-bersih dulu lah ya tipis-tipis di bagian kompor supaya lebih afdol, lebih enak aja gitu kan, sekalian aja lah gitu bersih-bersih di bagian meja kompor. Karena kan juga seperti pagi-pagi biasa lah ya, kalau misalnya udah bangun itu kan ya udah kayak pasti ada bebersih dan beberes juga sih di bagian kompor ini. Jadi ya udah karena ada pendatang baru juga, ya udah kita sekalian aja bersihin gitu ya di bagian kompornya ini. Aku tuh senang ya teman-teman sama hobi barunya Pak suami yang ke kayu-kayuan kayak gini, bebikinan gitu. Jadi kayak aku pribadi tuh di sisi lain ada keuntungan tersendiri ya kan. Akunya seperti contohnya aja kayak akunya itu nggak perlu beli rak bumbu yang warna putih itu kan. Nah, itu juga buatan Pak suami dari kayu bekas. Terus juga rak yang di dinding yang kecil itu tempat kecap-kecapan itu juga buatan Pak suami. Dan yang ini yang baru ini juga dibuatin sama Pak suami. Jadi keuntungannya aku itu sangat untung banget dengan hobi Pak suami yang baru ini. Ya walaupun terkadang di hari libur itu suaranya kletak-kletok agak lumayan berisik ya kan di luar rumah, tapi nggak masalah ya teman-teman, karena ada hasilnya gitu yang aku lihat dan itu bermanfaat gitu kan. Contohnya aja kayak rak bumbu dan rak yang baru ini, rak kecap, kan itu bermanfaat banget ya kan untuk naruh-naruh barang seperti ini. Nah, untuk rak kecap itu juga rencananya nanti mau dipindah posisi ya teman-teman, agak naik sedikit ke atas karena kan nanti dia agak ketutupan tuh kan kalau misalnya dibiarin di situ.
Terus juga katanya Pak suami nanti mau agak dipanjangin lagi biar space-nya itu luas dan bisa muat banyak gitu. Aku sih oke-oke aja lah ya, nunggu aja nanti gitu kan Pak suami beraksi lagi gitu lah ya. Karena kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menguntungkan untuk aku pribadi gitu. Jadi ya aku dukung-dukung aja untuk hobi Pak suami yang baru ini. Nah, ini untuk posisinya emang aku naruhnya di situ ya teman-teman, dan juga untuk Pak suami buatnya itu memang seukuran lebar yang ada di meja di samping kompor ini. Jadi pas banget memang posisinya tuh di situ. Nah, ini lanjut ya teman-teman, di sini aku mau sekalian nge-refill juga untuk si teh ini. Nah, ini tuh aku tehnya coba-coba sih ya teman-teman. Aku belum pernah sama sekali nyobain teh poci ini. Kemarin aku tuh ada nonton di videonya Bunda siapa gitu ya, aku lupa, katanya teh poci ini enak gitu kan. Nah, waktu malam-malam itu aku jalan beli jajanan Ralin ke Indomaret gitu kan, keliling-keliling di dalam. Ternyata aku lihat tuh ada yang merek teh poci. Jadi ya udah aku ambil satu kotak dan mau aku cobain. Terus waktu Pak suami minta buatin teh, nah aku cobain tuh pakai teh poci ini dan kata Pak suami ini tehnya enak gitu kan. Jadi ya bakalan bisa ada ini ya gonta-ganti untuk merek teh yang aku pakai di rumah gitu kan. Kalau misalnya nggak ada Gunung Satria ya aku mungkin bisa pakai teh poci ini karena memang enak gitu ya untuk tehnya kalau menurut aku. Nah, udah selesai aku susun-susun ya teman-teman untuk teh, gula, dan juga tadi toples per obat-obatan aku taruh aja dulu lah di situ untuk menu-menuhin gitu ya si raknya itu tadi. Terus juga bagian-bagian atasnya aku taruh tadi ada sosis dan juga kerupuk-kerupuk gitu. Untuk sementara sih segitu dulu dan itu dulu maksudnya ya untuk yang ditaruh di bagian rak yang baru. Ya kalaupun nanti ada perubahan atau apa gampang lah ya nanti diatur lagi gitu. Dan aku tuh juga ada rencana sih ya teman-teman. Ternyata rencananya aku tuh sepemikiran sama pikirannya Pak suami yang nanti mau ganti ataupun ngerubah atau dirombak gitu ya si meja dispenser itu kan yang di samping meja kompor. Nah, itu tuh aku udah ngomong sih sama Pak suami minta tolong dirombak gitu kan untuk si meja dispensernya. Makanya juga untuk meja dispenser itu nggak pernah aku kasih ini ya horden. Sebenarnya ada sih horden meja dispenser, cuman kalau mau masangnya itu tuh susah ya teman-teman karena dia mepet gitu kan, kayak terjepit sama kulkas dan juga terjepit sama si meja kompor. Jadi rada-rada ribet gitu. Maksudnya ini mohon maaf ngomongnya belibet. Rada-rada ribet kalau misalnya dipakein si horden gitu kan. Jadi makanya itu tuh selama ini aku nggak pakein horden dan dia itu kayak bolong aja. Sebenarnya sih kalau dilihat tuh kayak kurang enak dan kurang nyaman menurut aku kan. Tapi ya mau gimana lagi karena cara masangnya pas mau masang itu agak ribet gitu kan, apalagi kalau galonnya itu penuh ya teman-teman. Otomatis untuk mejanya itu nggak bakalan bisa digeser maju ya kan. Jadi makanya untuk sementara itu tuh nggak pernah dipakein horden. Dan juga lagian ini tuh udah ngomong sama Pak suami dan memang juga tujuan Pak suami berikutnya itu bakalan mau dirombak gitu. Cuman tuh ya terkendalanya agak lambat aja sih ya teman-teman proses untuk ngerombak si meja dispenser itu. Karena kan terkendalanya itu sama Pak suami juga kan kerja. Kalau bebikinan yang kayak gitu tuh ya harus pas di saat Pak suami itu libur dari kerjaannya seperti hari Minggu ataupun ada tanggal merah di hari-hari lain. Nah, barulah Pak suami itu bisa bebikinan yang kayu-kayu gitu. Karena kan memang ya itulah waktunya, jadi makanya agak lambat-lambat gitu untuk pengerjaannya, tapi ya sabar-sabar aja dulu ya kan. Sebenarnya tuh ya teman-teman aku tuh banyak yang dimauin gitu ya minta tolong sama Pak suami kan, selama Pak suami ini yang hobinya itu bebikinan kayu. Sebenarnya di pikiran aku tuh pengen banyak banget yang mau aku minta sama Pak suami, minta buatin ini, minta buatin itu. Tapi satu lagi ya teman-teman, terkendalanya itu selain di kayu ya, karena kan bebikinannya cuman pakai kayu-kayu bekas, kayu-kayu sisa gitu. Selain itu juga, ini tuh kan dapurnya aku itu emang kecil ya teman-teman. Jadi kalaupun dipenuhin dengan barang-barang yang mungkin nanti
minta dibuatin sama Pak suami, bingung gitu loh naruhnya di mana kan. Karena memang dapur aku ini emang kecil gitu ruangannya, jadi kayak apa ya, kayak mau minta tolong sama Pak suami tuh buatin ini buatin itu tuh jadinya kayak ketahan gitu kan. Jadi ya udah kayak yang perlu-perlu, yang memang penting-penting aja, yang memang cukup-cukup aja di bagian dapur itu aja dulu ya kan, yang dimintain tolong sama Pak suami buat dibikinin. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke videonya. Nah ini aku tadi habis selesai nyusun-nyusun pertoplesan di rak yang baru tadi. Aku tuh juga ada nyusun-nyusun perpiringan ya di bagian rak piring yang memang udah kering. Terus lanjut tadi juga udah nyuciin perpiringan yang kotor. Dan ini lanjut lagi untuk nyapu-nyapu di bagian lantai dapur. Terus ini lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku mau nge-refill kecap. Ini tuh kecapnya aku belanja bulanan kemarin. Terus itu untuk wadahnya kan memang tadi karena kebetulan kosong ya untuk wadah yang biru ini, maka langsung aku cuci. Terus ini keadaannya belum kering, jadi ya udah di sini aku lap aja pakai tisu sampai dia benar-benar kering, baru di sini mau aku tumpahin untuk si kecapnya. Nah itu juga aku mau nge-refill untuk gula ya teman-teman, karena kan gulanya itu udah sisa sedikit di toples gula, jadi ya udah langsung aja ini kita refill. Nah ini juga untuk kecapnya itu masih ada sisaan ya yang bulan kemarin, jadi ya udah aku tumpah dulu yang baru yang ada di kemasan, baru ditimpa sama yang lama. Tujuannya supaya yang lama nanti kepake duluan gitu kan, habis duluan. Nah ini untuk gulanya ini sama juga ya teman-teman, untuk yang lama ini aku salin dulu ke wadah, terus yang baru dimasukin dulu, baru nanti ditimpa lagi sama yang sisaan lah pokoknya. Ini tuh rada-rada ribet ya ngomongnya. Dan ini karena toplesnya aku itu nggak cukup ya teman-teman untuk 1 kilo gula, apalagi 1 kilo gula lebih memang nggak cukup. Jadi ya udah sisanya ini kita ikat lagi aja. Dan juga ini sengaja ya teman-teman untuk ngisinya nggak penuh, karena kalau kepenuhan untuk sendoknya itu nanti nggak bisa dimasukin ke dalam toples. Bisa sih dimasukin, cuman nggak bisa ketutup gitu kan untuk si tutup toplesnya. Nah ini udah selesai aku nge-refill-nya, jadi langsung aja dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Kalau ngelihat kayak penuh-penuh gini tuh rasanya tuh tenang ya teman-teman, rasa di hati itu seolah-olah kayak dapur itu kayak ngebul banget gitu kan. Ya walaupun terkadang itu ya masih ada beberapa yang kosong-kosong gitu, tapi ya setidaknya ada beberapa juga yang udah penuh lagi gitu ya untuk di wadah-wadahnya. Oke deh, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini, dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.